Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam mulia, di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah nikmat kebaikan yang datang setelah kebaikan, dan itu menjadi tanda bahwa kita insyaallah adalah orang-orang senantiasa bersyukur, senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diutus kepada umat manusia dibekali dengan mukjizat, dan mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Al-Qur'anul Karim. Kita mendengarkan kisah bahwa Nabiullah Rasulullah sebelum beliau juga telah dibekali dengan mukjizat. Mukjizat itu berarti kekuatan untuk melemahkan argumentasi lawan, kekuatan untuk melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizatnya Nabi Musa, katakanlah kita dengar, kita baca, beliau dengan tongkat yang dimiliki bisa menjadi ular lalu kemudian menghabiskan ular-ular sihir tukang sihir Fir'aun, lalu membelah laut, kemudian pasukannya menyeberang laut. Kemudian mukjizatnya Nabi Ibrahim misalnya, beliau selamat dari kobaran api yang sangat besar dan lain sebagainya. Ada juga Isa alaihissalam menghidupkan orang mati dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Lalu datang Nabi SAW, dan satu-satunya mukjizat yang dibekalkan kepada Rasulullah SAW yang dia berguna untuk mematahkan argumentasi atau lawan, mematahkan lawan, melemahkan lawan adalah Al-Quranul Karim. Meskipun Rasulullah SAW juga diberi mukjizat yang lain. Nah, apa istimewanya? Kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain hanya bisa kita dengarkan hari ini, hanya kita bisa baca hari ini, tinggal kisahnya saja. Jamaah rahimakumullah. Sementara Al-Quran sampai hari ini mukjizatnya masih berlaku. Sampai hari ini kekuatannya, tantangannya untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga untuk mereka yang barangkali belum dapat hidayah, masih berlaku. Jamaah rahimakumullah. Dan kita tahu dan mendengar mukjizat itu mungkin kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama setelah sepeninggal beliau, mukjizat Al-Quran itu adalah balaghahnya, karena lawannya ketika itu adalah ahli syair, ahli balaghah, ahli prosa, dan kemudian mereka memiliki kemampuan syair-syair yang luar biasa. Maka datanglah Al-Quran yang melemahkan mereka. Hari ini ketika dunia sains berkembang, ya di antara mukjizatnya adalah terbuktinya banyak sekali informasi dari Al-Quran, walaupun kitab suci Al-Quran bukan kitab sains. Ya. Dan ada banyak orang yang masuk Islam karena mengagumi Al-Quran, ya. Katakanlah ilmuwan yang terbaru, misalnya Profesor Henry, ya, masuk Islam di awal Ramadan yang lalu, seorang ahli pengobatan sel induk. Lalu dia menyaksikan betapa luar biasanya orang-orang Palestina dan lain sebagainya, lalu kemudian dia masuk ke dalam Islam karena kagum dengan kemampuan Al-Quran ini mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, kesabaran yang luar biasa. Dan banyak orang-orang Eropa, Amerika yang kemudian masuk Islam karena mereka menyaksikan keteguhan. Meski tentu saja kita juga tentu empati dan miris dengan keadaan umat Islam di Palestina. Ada Maurice Brauchel, seorang ilmuwan Prancis yang dulu masuk Islam karena dia meneliti mumi Fir'aun. Puluhan tahun dia meneliti mumi, diperintahkan oleh negaranya Prancis bekerja sama dengan Mesir. Kemudian dia
bersama saya dengan ilmuwan Mesir menemukan fakta bahwa khusus mayatnya Fir'aun yang telah dimumikan itu bisa bertahan begitu lama sementara pasukan-pasukannya tidak. Lalu kemudian diteliti apa sebenarnya kandungannya. Ditemukan bahwa ini ada garam dan macam-macam, tetapi setelah diinformasikan kepada beliau ini bahwa di Al-Quran itu ada ayat al-yauma nunajjika bibadanika man khalfaka ayat, pada hari ini aku selamatkan tubuhmu, tubuh Fir'aun, agar dia menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelah. Lalu kemudian dia masuk ke dalam Islam. Ada seorang ilmuwan Thailand ahli kulit, namanya mungkin karena bahasa Tagalog agak kedengaran Tejasen ya, mungkin nanti bisa dilihat. Itu dia masuk Islam karena dia meneliti bertahun-tahun mengenai sistem saraf pada kulit, dan hasil risetnya setelah melalui riset yang panjang dia menemukan bahwa saraf perasa itu terletak di bawah permukaan kulit atau di kulit ya. Kemudian ketika sampai informasi kepada beliau, di dalam Al-Quran ada ayat innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami akan merasakan kepadanya, menjadikan dia merasakan azab yang sangat pedih. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya berganti, baddalnahum juludan ghairaha, Allah ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, agar dia merasakan azab. Jadi kulitnya yang diganti, bukan dagingnya, bukan tulangnya, tapi kulitnya, liyadzuqul azab, agar dia bisa merasakan betapa dahsyatnya azab itu. Jamaah rahimakumullah. Maka dia pun masuk ke dalam Islam. Ada banyak sekali sebenarnya ilmuwan-ilmuwan yang kemudian masuk ke dalam Islam karena hasil riset atau hasil sainsnya. Ada juga ahli fisika yang kemudian dia menghitung peredaran matahari, lalu kemudian dia sampai pada kesimpulan setelah membuat tulisan dan riset, akhirnya kesimpulannya suatu saat nanti matahari akan terbit dari barat. Lalu dia dapat berita bahwa ada hadis yang menyebutkan suatu ketika nanti Rasul mengatakan sampai nanti akan terjadi matahari terbit dari barat. Jadi sebetulnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa karena dia datang dari zat yang maha luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah rahimakumullah, begitulah Al-Quran, dia menjadi mau'izah, menjadi penenang kalbu, dan menjadi rahmah dan huda bagi orang-orang yang memperoleh dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita berharap kita adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita beriman ya, karena tadi waktu maghrib kita tidak mau berbuka sebelum tepat pada waktunya ya. Kalau misalnya kita ditawari berbuka 5 menit sebelumnya, mau tidak Bapak Ibu sekalian? Pasti tidak mau. Pokoknya tunggu waktu berbuka, padahal kan selisihnya tinggal 5 menit. Kan tidak apa-apa, tidak ada bahayanya, atau mungkin sama-sama sehatnya dan seterusnya. Tapi kita memahami bahwa perintahnya Al-Quran, perintahnya Nabi SAW itu berbuka tepat pada saat maghrib. Maka kita kemudian mengikuti perintah tersebut. Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman ketika dia diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Nah jamaah rahimakumullah, itulah mengapa kemudian kita terus bersyukur dan senantiasa bersyukur hari ini kita masih berada dalam kemuliaan karena mengimani Allah, Rasulnya, dan mengimani Al-Quran. Kita ini alhamdulillah tsumma alhamdulillah menjadi orang-orang yang baik karena diajari oleh Al-Quran ya. Katakanlah dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memutuskan
janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wala fala taqul lahumu uffin. Jangan kalian katakan kepada orang tua. Jadi kebaikan Islam ini sudah insya Allah mendarah daging, meskipun mungkin sebagiannya kita tidak dengar langsung dari para penceramah, dari ustadz, tapi dari orang tua kita, ya, dari orang tua kita, karena kita diajari oleh Islam. Coba bayangkan kalau misalnya kita tidak dididik demikian, ya, tentu mungkin di antara kaum sekarang masih ada juga ya orang-orang yang orang tuanya dibuang ke hutan, seperti di Jepang ada sekte atau ada suku-suku pedalaman kalau sudah tua dan tidak produktif, atau bahkan mungkin dengan berbagai macam alasan ada yang kemudian mengirim orang tuanya ke panti jompo, padahal itu kesempatan terbaik untuk berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya, dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran, dan begitulah kenapa kemudian Al-Quran turun itu dalam rangka untuk kemudian kita amalkan. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran turun secara berangsur karena dalam rangka untuk bisa diamalkan, ya. Ketika sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah dalam sebuah perjalanan, kemudian mereka tiba-tiba kehabisan air dan tidak punya air untuk bersuci, maka turunlah ayat yang berkaitan dengan tayamum. Suatu ketika turun peristiwa yang berkaitan dengan pernikahan Zaid bin Haritha yang adalah anak dalam tanda kutip ya bekas budaknya yang diangkat oleh Rasulullah SAW, ya, yang sempat disebut Zaid bin Muhammad tapi ditegur oleh Al-Quran, ya, karena menghilangkan nasab, mengaburkan nasab tidak boleh di dalam Islam. Jadi peristiwa-peristiwa itu terjadi berangsur-angsur dalam rangka untuk diamalkan. Jadi level kita insya Allah adalah selain membaca Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan datang menjadi penyembuh, penawar bagi orang-orang yang li ashabihi, sebagai sahibul Quran. Tentu yang sahibul Quran adalah mereka yang membaca sekaligus berupaya terus-menerus untuk mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka kita memperoleh kemuliaan dari Al-Quran, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, dan banyak sekali tentu yang lain. Semakin banyak kita memahami Al-Quran, maka insya Allah semakin banyak kebaikan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dahulu negara kita merdeka karena mereka membaca ayat waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana mereka memerangi kalian, dan usirlah mereka dari negeri-negeri di mana tempat mereka mengusir kalian. Maka keluarlah resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau mungkin jadilah Panglima Besar Sudirman pemimpin gerilya, tentu karena pemahaman agama mereka dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Coba bayangkan, kita sezaman dengan penjajahan orang-orang Eropa terhadap Australia, sampai sekarang Australia masih dikuasai oleh orang-orang Eropa. Suku aboriginnya tertinggal dan tidak punya kesempatan yang sama, termasuk juga orang-orang Amerika yang suku Indiannya terjajah, dan penduduk yang dominan di sana adalah pendatang dari Eropa. Tapi kita bersyukur karena negeri kita Muslim dan mereka memahami Al-Quran dan mereka berjuang karena disuruh oleh Al-Quran. Kita menyaksikan hari ini saudara-saudara kita di Palestina, mereka belum terbebas karena kita belum menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang sempurna terkait dengan situasi mereka. Harusnya yang berlaku adalah waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Mereka itu orang-orang Yahudi mestinya diperangi juga. Siapa yang memerangi mereka? Tentu penguasa terdekat bersama dengan tentaranya. Kita memang wajib berdoa, selalu berdoa, termasuk mungkin donasi dan lain sebagainya, tetapi ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushrikanna Allah yab'atsa 'alaikum iqaban min indi tsumma la tad'unna fala yustajabu lakum. Kalian punya dua pilihan, amar ma'ruf nahi mungkar atau
datang bencana dan kalian berdoa, doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan. Kalau kita misalnya membiarkan penebangan hutan di hulu sungai, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka meskipun kita berdoa siang dan malam tetap akan terjadi banjir. Kalau kita biarkan ada jembatan yang mungkin dikorupsi pembangunannya, kita tahu bahwa tulangan besinya kurang dan dibiarkan saja, meskipun kita berdoa agar jembatannya kuat, jembatannya akan tetap runtuh. Begitulah syariat Islam, syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang masuk akal, dan begitulah kita kemudian beriman kepada Al-Qur'an karena kita memahami bahwa kemuliaan ini tidak lain tidak bukan adalah dengan dekat kepada Al-Qur'an. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan dan dengan kemudian kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kita memiliki semangat yang menyala-nyala, semangat yang lebih membara untuk kemudian membaca, termasuk juga barangkali menghafal, mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan demikian semakin banyak kita raih kebaikan-kebaikan dari Al-Quran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sisa Ramadan kita ini bisa kita optimalkan agar kemudian kita memperoleh tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum, Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.